Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Casbudin, guru SMK Bina Bangsa. Setelah pada bagian ke-1 kita membuat akun Edmodo, pada bagian kedua ini kita akan sedikit mengenal fitur-fitur apa saja yang terdapat di dalam Edmodo. Yuk langsung saja kita ke Edmodonya. Setelah kita membuat akun, maka ada beberapa ikon di sini yang harus kita pahami. Di sini ada kelas, ini ada kelas, ini ada kelas seperti ini. Kalau dulu pada bagian 1 kita buat kelas namanya siswa SMK Bina Bangsa. Kalau kita mau membuat kelas berdasarkan mata pelajaran itu juga bisa ya. Kita coba dengan create new class di sini. Kemudian kita masukkan nama kelasnya. Atau kalau misalkan kita susah atau bingung dengan bahasa Inggris, kita juga bisa menggantinya terlebih dahulu dari menu atau ikon berikut ini. Sini paling sini bawah kita bisa memilih bahasa yang kita inginkan. Di sini ada language, bahasa, kita pilih misalkan dengan bahasa Indonesia. Ini supaya mempermudah kita dalam melaksanakan atau mengenal menu-menu berikut ini. Kita kembali lagi ke kelas. Di sini kita misalkan mau menambahkan kelas dengan kelas berdasarkan mata pelajaran. Kita bisa buat kelas baru, kemudian nama kelas di sini misalkan pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia untuk kelas 11 MM. Misalkan MMA seperti itu. Kemudian deskripsinya di sini. Deskripsi kelas bisa dipilih jenjangnya kelas berapa, kelas 1, 2, 3 atau di sini bisa menggunakan dengan kelas 10, 11 atau 12. Seperti itu. 10 untuk kelas 1, kelas 11 untuk kelas 2 dan kelas 12 untuk kelas 3. Dan sini pilih untuk kelas 11. Lalu pilih mata pelajarannya. Di sini ada teknik komputer, penjas dan sebagainya. Kita juga bisa pilih di sini. Misalkan kita pilih bahasa dunia, ya. Materinya kita bebas, Prancis, Latin, Jerman atau Cina, ini bebas. Atau semua di sini. Seperti itu. Kita buat saja langsung. Kita untuk jelajahi kelas. Kita klik di sini. Ini kita sudah masuk. Nah, kita mendapatkan kode baru seperti ini lagi. Ini ada kode kelas YU9JKK. Ini yang akan dibagikan ke murid-murid siswa kita. Terkhusus untuk bahasa Indonesia, mapel bahasa Indonesia kelas 11 MMA. Jadi yang berhak mendapatkan kode ini khusus untuk kelas 11 MMA mata pelajaran bahasa Indonesia. Baik, seperti ini. Kita lanjut lagi. Misalkan kelasnya ada banyak, kita juga bisa menambahkan kelas. Kita ke kelas lagi. Kita masuk ke ikon yang berikut ini. Dan ikon ini ya, kita bisa menambahkan kelas baru lagi. Kalau tadi kelasnya itu bahasa Indonesia kelas 11 MMA, kita tambahkan misalkan untuk MMB-nya. Ya, di sini kita bisa isi bahasa Indonesia
kelas 11 MMB, misalkan seperti ini. Deskripsi tidak usah diisi, jelajahnya ini kelasnya kelas 11 ya. Kemudian mata pelajarannya ini juga bisa dipilih, seni budaya misalkan bahasa dunia. Dari tadi pilih materi mata pelajarannya, di sini bisa semua. Selanjutnya buat, kita tunggu. Selanjutnya jelajahi kelas. Nah, kita sudah membuat kelas baru yaitu Bahasa Indonesia kelas 11 MMB. Kode kelasnya I9RIF2. Ini jadi setiap kelas kita mendapatkan kode kelas yang berbeda. Tujuannya biar murid itu tidak salah masuk kelas, seperti itu. Dan kode kelas ini tentunya khusus untuk kelas 11 MMB, pelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan seterusnya, kalau misalnya kelasnya banyak, diulangi seperti itu. Kita bisa ke ikon ini lagi ya, ikon ini kita bisa pilih buat kelas baru, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengenal menu yang berikutnya ya. Kita langsung saja ke perpustakaan di sini. Nah, di perpustakaan ini kita bisa membuat kuis ya. Bagaimana caranya? Kita di sini ada tulisan biru ya. Di menu ini perpustakaan ada kotak biru bertuliskan baru. Kita klik saja baru, maka akan tampil seperti berikut ini ya. Ada folder baru. Kalau kita mau bikin folder, nanti di sini ada tautan. Ini untuk melampirkan, ada kuis juga. Baik, kita misalkan mau buat sebuah kuis ya. Kita akan buat sebuah kuis. Kita klik kuis di sini. Selanjutnya buat kuis. Kita sudah masuk ke dalam menu pembuatan kuis ya. Jadi di sini ada dua. Satu, penjelasan tentang kuis. Nomor 2 ada pertanyaan kuis. Tuh. Sebelum ke pertanyaan kuis nomor 2, kita selesaikan dulu nomor 1. Di sini kita klik penjelasan kuis. Misalkan kita mau membuat kuisnya pilihan ganda. Judul kuisnya misalnya ulangan harian. Seperti itu. Instruksinya, pilihlah jawaban yang menurut Anda paling benar, misalkan begitu. Kemudian di bawahnya ada batas waktu. Jadi untuk siswa yang akan mengerjakan itu ada waktunya di sini. Kita mau bikin 1 jam atau 60 menit atau misalkan 1 jam 30 menit, kita diisi 90 menit atau bahkan 2 jam kita isi dengan 120 menit. Selanjutnya di sini ada checklist yang harus kita baca juga. Yang pertama, tampilkan hasil setelah siswa selesai mengerjakan. Kalau kita checklist seperti ini, berarti siswa yang mengerjakan terlebih dahulu dia akan melihat hasilnya. Dan itu
akan bisa berbahaya karena akan ngasih tahu ke teman-temannya. Untuk itu lebih baik checklist ini kita hilangkan. Jadi siswa yang sudah mengerjakan terlebih dahulu tidak akan mengetahui hasilnya. Lalu di bawahnya ada kunci setelah waktu jatuh tempo. Nah, nanti misalkan waktu jatuh temponya kita mulai ulangan dari jam 12, jatuh tempo itu 2 jam sampai jam 2. Setelah jam 2 maka siswa tidak akan bisa membuka alias terkunci. Lalu di bawahnya lagi ada acak pertanyaan. Nah, pertanyaan ini sebaiknya kita acak untuk mengurangi kecurangan siswa. Tadi siswa yang satu mungkin nomor 1, di siswa yang lain bisa berubah ke nomor yang lain. Baik, kalau sudah seperti ini, kita ke pertanyaan kuisnya. Tuh. Nah, di sini pertanyaan kuis ya. Kita akan mencoba isi. Di sini ada pilihan ganda. Kalau kita klik di sini, maka kita akan disuguhkan dengan soal macam-macam ya. Apakah soal bertipe pilihan ganda, benar salah, jawaban singkat, kemudian isi bagian yang rumpang atau kosong, menjodohkan, kemudian jawaban ganda. Karena tadi kita sudah membuatnya untuk pilihan ganda, maka kita pilih pilihan ganda seperti itu. Kemudian teksnya kita masukkan. Ini teks ini kita gunakan untuk pertanyaannya. Langsung saja kita membuat teksnya. Misalkan di sini ibu pergi ke pasar, misalkan seperti itu, membeli sayuran. Sayuran dengan harga 30.000, misalkan seperti itu. Setelah pulang, sisa uang hanya tinggal 20.000 rupiah, misalkan seperti itu. Berapakah ibu membawa uang ke pasar, misalkan seperti itu. Lalu di sini untuk pilihannya ya. Misalkan di sini 10.000, ibu membawa uang ke pasar, atau di sini 20.000, di sini 30.000. Nah, karena untuk tingkat SMK itu biasanya pilihannya sampai 5, di sini 3, kita bisa menambahkan. Masukkan tanggapan ini, masukkan lagi sampai ada 5 kolom. Di sini 40 dan di sini 50.000. Jawaban yang benar tentu ibu membawa uang 50.000 karena sisanya tinggal 20.000. Maka kunci jawaban kita taruh di jawaban yang benar, yaitu di sini. Ini kita bisa pilih seperti ini. Setelah seperti ini, kita disuguhkan ke penilaian. Satu soal mau berapa poin? Misalkan kita mau bikin soal sebanyak 20 ya. Maka supaya menjadi nilai 100, 1 poin tentu kita isi dengan 5. Seperti itu. Nah, setelah selesai kita bisa tambahkan pertanyaan baru. Di sini bisa diklik. Ya, ini pertanyaan untuk nomor 2 yang baru. Supaya mempermudah,
Setelah selesai ini kita minimize saja. Klik di sini dan kita fokus pada nomor 2. Pada nomor 2 ini persis sama dengan kita membuat pada nomor 1. Nah, itulah tutor tentang sedikitnya bagaimana menu pada Edmodo tentang membuat kuis pilihan ganda. Insya Allah pada part yang ketiga kita nanti akan membahas bagaimana kita membagi tutor, baik itu video ataupun tutor-tutor berformat PDF, Word, Excel dan sebagainya. Juga nanti akan kita bahas bagaimana cara membuat perpustakaan dan bagaimana juga cara membuat pertanyaan-pertanyaan singkat atau esai di Edmodo. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.